Program 1000 Tower itu dimulai pada tahun 2007 dan stop di tahun 2009. Ini mirip sekali sama apa yang terjadi di era Anies Baswedan dengan program rumah DP Omong Kosong. Saudaraku sebangsa dan setanah air, salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara untuk kita semua. Ternyata gelar Bapak Mangkrak yang diberikan netizen kepada SBY tidak serta-merta buruk. Akhirnya, gelar Bapak Mangkrak SBY ini punya manfaat juga untuk industri perfilman horor di Indonesia. Rusun Mangkrak yang tidak dilanjutkan oleh SBY akhirnya menjadi lokasi syuting film horor. Kita tahu bersama-sama bahwa mangkrak adalah kata yang begitu lekat dengan Presiden ke-6 ini. Bapaknya AHY dan Edi Yudhoyono ini memang kelihatannya cukup bermanfaat buat industri perfilman dan juga dunia kesenian. 10 tahun menjabat, dia berhasil bikin beberapa album lagu dan juga bikin museum-museum untuk mengenang keluarganya dan juga pada akhirnya Gedung Mangkrak yang jadi lokasi syuting film horor alias film seram. Selama ini banyak sekali orang-orang yang mengatakan dengan jelas bahwa Partai Demokrat memang tidak berguna. Saya pun termasuk salah satu orang yang mengatakan bahwa Partai Demokrat ini sepertinya tidak punya dampak apa-apa bagi bangsa ini. Tapi ternyata saya salah. Selain menghasilkan proyek Mangkrak Hambalang, mereka juga menghasilkan proyek Mangkrak 1000 Tower yang pernah dijanjikan untuk dibangun. Tapi tidak selamanya yang namanya mangkrak itu negatif, bukan? Yang proyek mangkrak itu berdiri dengan beton-beton yang belum dicat dan kaca yang belum dipasang bukan hanya menandakan kegagalan presiden sebelumnya. Namun, bisa kita lihat sebagai salah satu masa depan bagi perindustrian film setan di Indonesia. Karena saya yang percaya dengan dunia gaib, merasa positif sekali dalam menanggapi mangkraknya proyek ini. Mungkin saja para kru pengambil gambar tidak perlu repot-repot bikin kostum setan. Bisa saja setan-setan sudah standby di sana untuk berpose dan siap direkam. Karena banyak yang percaya tempat-tempat yang tidak didiami oleh manusia biasanya didiami oleh makhluk gaib. Nah, dari sini kita mungkin bisa berkesimpulan bahwa apa yang menjadi kekuatan dari presiden sebelumnya adalah menghadirkan tempat-tempat yang bisa diisi oleh hantu-hantu. Industri film horor akan dingirit luar biasa karena tidak perlu sewa artis untuk jadi setan. Mungkin bisa kasih saja sedikit sesajen di sana agar setan-setan bisa mau diajak bekerja sama saat syuting di proyek mangkrak tersebut. Dilansir dari beberapa berita bahwa program rumah susun sederhana milik 1000 Tower yang dibangun oleh Presiden SBY kini menjadi lokasi syuting Pengabdi Setan 2. Juru bicara Kementerian PUPR Endra Atmawijaya mengatakan bahwa bangunan terbengkelai 15 susun itu merupakan program yang digagas Kementerian Perumahan Rakyat alias Kemenpera yang sekarang bergabung di Kementerian PUPR. Program 1000 Tower itu dimulai pada tahun 2007 dan stop di tahun 2009. Ini mirip sekali sama apa yang terjadi di era Anies Baswedan dengan program rumah DP Omong Kosong. Yah, satu ideologi yang gak heran kalau yang dibangun hanyalah proyek mangkrak dan tidak bisa ditinggal lagi. Program itu sebenarnya
awalnya dicanangkan sebagai program bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa mendapatkan hunian yang layak. Mungkin Anies Baswedan terinspirasi sama proyek ini, karena kalau ngomongin nominal proyeknya pasti besar banget. Rusun ini dibangun oleh pengembang swasta. Proyek ini pun katanya digarap oleh PT Cityland Persada Abadi dan PT Bumi Mandiri Persada. Yah, bolehlah mereka menggunakan dan menyalahkan swasta yang mangkrak proyeknya karena tidak menggunakan APBN. Tapi bagaimanapun juga, program ini merupakan program yang digagas oleh Kementerian Perumahan Rakyat di era SBY. Dan namanya kementerian pastikan berhubungan langsung sama pemerintahan pusat. Kalau kementerian dikontrol sama swasta, ya pastinya konyol. Joko Anwar selaku sutradara film Pengabdi Setan 2 mengatakan bahwa di tempat mangkrak itu memang ada penjaganya. Jadi tidak boleh masuk ke lantai-lantai tertentu seperti di lantai 7. Nah, ngomong-ngomong tentang 7, kita ingat Presiden Joko Widodo adalah presiden ke-7. Mungkin nanti penghuni lantai 7 marah-marah dan misu-misu karena presiden ke-7 kita adalah presiden yang melanjutkan proyek mangkrak. Takutnya nanti rumah susun di era SBY ini bisa saja dibangun dan jadi tempat tinggal orang betulan. Dan para penghuni di sana tentu harus dipindahkan ke tempat yang baru, yakni di Hambalang. Begitulah kira-kira. Salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara.